Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-imam al-Bushiri fi burdatihi: alhamdulillahi munsil halki min adami, summa salatu ala al-muhtari fil kidami, maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimi, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minan akhwali muqtahami, maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih binatil qabul wa tamami kulli sulil hadratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sama ilai jami azwaji wa zurriyati wa ahli baiti ajmain wa tabi'in wa tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin, sama ilai jamil malaikatil muqarrabin wal a'immatil mujtahidin wal anbiya'i wal mursalin wal fuqaha wal muhaddisin wal ulama wal mufassirin wal awliya'i salim masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bariha, annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajati bil jannah ila haratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhi susan sultan awliya si Abdul Qadir Jilani, bismillah ruhi Muhammad bin Muhammad, bismillah ruhi bismillah ruhi bismillah ruhi bismillah ruhi bismillah ruhi bismillah ruhi wal walidayya warhamhuma kama rabbana bina bismillah min hajikum min hajikum man hajabna hajabat bin hajabat hajamai bin madin usuli wa furi jamil arwahil hadirin jamil alwahid mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, annallaha yatagassahum birahmah wal maghfirah wa yusmul jannah ila haratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Rabbana fir lana wa li walidayna, amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ustaz. Iya Mbak Ayu, Mbak Woro ya, mugi podo apik sedaya sehat kabeh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ya pembahasan kita 11 langkah resep Al-Ghazali ya, karya dari Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, Tambak Beras Jombang ya. Sekarang kita masuk kepada resep tentang tanda hati yang sakit dan tanda kembalinya hati menjadi sehat ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang masih baru pertama lihat, silakan lihat video sebelumnya agar mudah memahami pelajaran kita pada pagi hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa setiap anggota badan itu diciptakan untuk suatu perbuatan yang khusus baginya. Setiap anggota badan itu diciptakan untuk suatu perbuatan yang khusus baginya. Ya, tangan untuk makan, ya, kaki untuk berjalan, kuping untuk mendengar, mata tuh. Dan hanya penyakitnya lah yang membuat anggota badan itu kesulitan untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Ya, kaki kalau lagi sakit, ya nggak bisa dibuat jalan. Amin. Ya, siap Mbak Woro. Ya, tangan kalau lagi sakit, kuping kalau lagi sakit jadi budak nggak bisa dengar. Ya, kesulitan melaksanakan perbuatan tersebut sehingga perbuatan itu sama sekali tidak dapat dilaksanakannya, atau bisa dilaksanakan akan tetapi disertai semacam kekacauan, ya, error. Misalnya penyakit tangan menyulitkan tangan untuk menggenggam, penyakit mata menyulitkan mata untuk melihat, ya, rabun, jadi butuh kacamata. Begitu pula penyakit hati menyebabkan hati kesulitan untuk melaksanakan suatu perbuatan khusus yang karenanya hati itu diciptakan, yaitu untuk satu, ilmu. Ya, hati diciptakan satu untuk ilmu. Yang kedua hikmah. Yang ketiga ma'rifat, ya. Yang keempat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima beribadah kepadanya. Yang keenam merasa lezat dengan menyebut-nyebut nama Allah, berzikir. Yang ketujuh lebih mengutamakan hal tersebut di atas daripada semua keinginan lainnya. Ya, 7 lebih mengutamakan tadi beribadah, merasa lezat, zikir kepada Allah, mencintai Allah, ma'rifat, hikmah, ilmu. Ya, lebih mengutamakan hal-hal tersebut dibanding yang lainnya. 8 menggunakan semua syahwat dan semua anggota badan untuk hal-hal tersebut, ya. Tadi ilmu, hikmah, ma'rifat, mencintai Allah, beribadah kepadanya, merasa lezat dengan menyebut-nyebut nama Allah. Ya, itu. Ya, itulah syahwat diarahkan untuk hal-hal tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tiap-tiap anggota badan ada faedahnya, ya. Faedah dari hati adalah hikmah dan ma'rifat. Dan keistimewaan jiwa yang dimiliki manusia ialah sesuatu yang untuk membedakan antara manusia dengan binatang, hewan. Karena manusia itu tidak bisa dibedakan dari binatang dengan kekuatannya ketika makan, hubungan seks, ya, penglihatan dan lainnya. Akan tetapi dari segi pengetahuannya manusia dapat mengetahui segala sesuatu secara benar, ya. Karena manusia ada jiwa di dalam dirinya, ada hati. Nah, sumber dari segala sesuatu yang mewujudkan dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan segala sesuatu. Karenanya jika ia mengetahui segala sesuatu akan tetapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan ia sama sekali tidak mengetahui suatu apapun. Tanda kenal adalah mahabbah, rasa cinta. Maka barang siapa mengenal Allah, niscaya ia mencintainya. Dan tanda cinta adalah tidak mengutamakan dunia dan kecintaan-kecintaan lain di atas cintanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu niqtaraftumuha wa tijaratun
takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan siksanya. Ya, jadi bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan, usaha, perniagaan, ya, dagangan yang kamu khawatir kerugiannya, ya, gara-gara virus nih banyak kerugian, dan tempat tinggal yang kamu sukai, rumah, ya, mobil, ya, harta tuh adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, ya, Nabi Muhammad, dan dari berjihad di jalan Allah, ya, berperang di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan siksanya. Surat At-Taubah ayat 24. Naudzubillah. Ya, jangan apa itu. Ya, kita harus mengutamakan cinta kepada Allah dan juga Rasulnya dibanding cinta kita kepada bapak-bapak kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, harta kekayaan, ya, usaha, perdagangan, semua. Kita harus lebih cinta kepada Allah. Ya, karena itulah cinta yang sejati. Karenanya barang siapa memiliki sesuatu, ya, dijelaskan, karenanya barang siapa memiliki sesuatu yang lebih dicintai daripada Allah, maka hati orang itu adalah sakit, ya. Jadi orang kalau punya kecenderungan kepada sesuatu selain Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah bahwa orang itu memiliki hati yang sakit, ya. Sebagaimana perut yang lebih mencintai tanah daripada roti dan air, sebagaimana perut yang lebih mencintai tanah daripada roti dan air, atau perut yang telah hilang keinginannya terhadap roti dan air, maka perut itu adalah sakit. Inilah tanda-tanda sakit, ya, titik. Jadi kalau misalnya kita cinta kepada dunia, bahwa dunia ini akan hancur, kita cinta kepada harta, harta ini kita nggak bawa mati, ya, jadi sia-sia. Cinta yang utama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, ya, para kekasih-kasih Allah, ya, auliyaillah. Itu yang perlu kita cintai, itu yang akan mendekatkan kita kepada Allah, ya, jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau harta, ya, istri, anak-anak kita, itu semua tidak berguna cinta kita, ya. Cinta kita sepenuhnya hanya untuk Allah dan juga Rasulnya, ya, dan berjihad di jalan Allah, ya. Kalau itu kita kesampingkan, ya, bukan nomor satu, berarti dikatakan bahwa hati kita itu sakit, ya. Kita demen harta, ya, demen wanita, ya, lebih memilihnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tanda-tanda hati yang sakit, ya. Jadi perlu ada yang diperbaiki, ya. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah tadi, ya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan, ya, dagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, ya, takut rugi, dan tempat tinggal yang kamu sukai, rumah, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, ya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan siksanya, ya. Makanya jangan sampai Allah datangin siksanya, naudzubillah min zalik. Makanya kita harus berusaha membersihkan hati kita daripada cinta-cinta kepada sesuatu yang bakal rusak, sesuatu yang bakal tidak manfaat, kayak harta, ya. Kita punya duit 10.000, ya, 1.000 kita sedekahkan, ya, 9.000 kita buat jajan, ya. Duit kita yang kekal itu yang 1.000, ya, yang kita sedekahkan tuh, ya. Jadi yang 9.000, ya, kita makan jadi kotoran, dibuang, selesai.
ya, tapi yang 1000 itu kita sedekahkan, itu yang akan kekal abadi besok sampai negeri akhirat. Ya, itulah makanya kita lebih memilih cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya, karena itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya sedikit nanti kita lanjutkan lagi ya, insya Allah kalau sempat sore, kalau enggak malam habis tarawih. Ya, mudah-mudahan sedikit nih dari 2 ayat tadi, bahwa kita diciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kecenderungan hati kita, cinta kita ini melalaikan kita daripada keutamaan cinta kita hanya kepada Allah dan juga Rasulnya. Karena nanti akan ada ancaman dari Allah, akan mendapatkan siksa yang pedih. Naudzubillah min zalik. Mudah-mudahan sedikit pagi hari ini ya, kita sedang melaksanakan ibadah puasa, dapat ilmu yang manfaat, berkah dunia dan akhirat. Kita diberikan hati yang bersih ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diselamatkan besok di dalam akhirat kelak bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Li hamsatun utfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima. Li hamsatun utfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima. Li hamsatun utfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat berpuasa ya. Jauhi perbuatan dosa, jangan marah-marah, tetap sabar ya, biar ibadah puasa kita jadi puasa yang berkah ya, puasa yang dapat mengontrol hawa nafsu kita ya, dan tidak mendapatkan puasa yang hanya dapat lapar dan haus ya, karena kata-kata kita, karena perbuatan dosa kita ya, tidak menjaga diri kita dari hawa nafsu kita ya, mengeluarkan hawa nafsu. Walaupun kita puasa tidak makan dan minum, tapi keluar kata-kata yang tidak baik, maka naudzubillah, jangan sampai ya. Tetap jaga hati, jaga mulut ya, jaga tangan untuk berkata-kata yang tidak baik. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qomit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyengir. Dadah saudara. Ya Mbak.